Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Nama aku Ditya Gunia. Di sini aku akan membahas salah satu film yang pernah aku tonton. Aku akan membahas sedikit tentang aspek artistik, jalan cerita, dan karakter atau penokohan. Oke, langsung saja yang pertama yaitu jalan cerita. Film dengan judul The Divine Fury rilis pada tahun 2019 dengan genre horor, laga, dan religius. Disutradarai oleh Kim Jo-hwan. Film ini berasal dari Korea Selatan, dibintangi oleh aktor Park Seo-joon sebagai pemeran utama, lalu dibintangi juga oleh aktor legendaris yaitu An Sung-ki. Sutradara Kim Jo-hwan sebelumnya menyutradarai film Midnight Runners tahun 2017. Yang pemainnya adalah Park Seo-joon juga. Jadi Park Seo-joon ini sebelumnya sudah bekerja dengan Kim Jo-hwan. Film ini mengisahkan Yong-hu, seorang anak muda yang tidak percaya dengan agamanya sendiri dan memutuskan untuk hanya percaya pada dirinya sendiri. Mulanya, ia hidup dengan ayahnya. Namun saat ayahnya meninggal karena kecelakaan tragis, dari situ dia tidak mempercayai Tuhannya sendiri. Karena dia menganggap bahwa Tuhannya itu tidak membantu dirinya saat ayahnya meninggal. Tuhannya juga tidak membantu dirinya saat ia ditinggal oleh ayahnya dan hidup sendiri. Saat besar, dia tiba-tiba mendapat luka misterius di tangannya. Luka berupa sobekan dan berlumuran darah. Luka itu biasa keluar pada malam hari saat dia tertidur, dibarengi dengan mimpi buruk saat dia tertidur. Lalu ia meminta bantuan kepada pendetaan, berharap lukanya dapat sembuh dan membantunya melawan kekuatan iblis jahat, yaitu Jishin, yang ingin mendatangkan malapetaka pada manusia. Oke, yang kedua yaitu karakter. Yang pertama ada Yong-hu. Yong-hu adalah seorang petarung MMA, hidup sendiri sejak kecil. Namun setelah bertemu dengan pendetaan, banyak perubahan yang terjadi pada dirinya. Sebagaimana tadi disebutkan, bahwa Yong-hu ini tidak percaya dengan Tuhannya dan tidak percaya dengan agamanya. Yang kedua ada pendetaan. Seorang pendeta dari Vatikan, taat pada agama dan sangat serius jika sedang bekerja. Namun, saat tidak bekerja, ia adalah orang yang sangat manusiawi dan baik hati. Yang ketiga ada Jishin. Jishin ini merupakan karakter manusia yang bertuhan kepada iblis jahat. Ia tahu cara untuk merayu dan mendekati orang-orang yang sedang kesepian dan sedih. Ia mencoba mengajak orang-orang itu untuk ikut bertuhan kepada iblis jahat. Oke, kita masuk ke artistik. Di awal film, mereka syuting di stadium dengan kapasitas 11.000 orang. Dan ternyata, Park Seo-joon bertarung asli dengan petarung UFC. Pelatih mengungkapkan bahwa Park Seo-joon ini cepat dalam mempelajari bagaimana caranya bertarung. Director of Photography dari film ini adalah Cho Sang-yoon. Ia mengatakan bagaimana caranya agar membuat film fantasi ini bisa masuk ke dalam kehidupan nyata. Kami mencoba mengambil semua adegan tanpa kekurangan. Dalam salah satu adegan, mengambil latar tempat di sebuah bangunan yang belum jadi atau masih dalam proses pembangunan. Hand properti yang digunakan berupa salib, kalung berbentuk salib, tas jinjing milik pastor, dan buku Alkitab, sebagaimana mestinya seorang pendeta yang sedang bekerja. Film ini banyak menggunakan latar waktu malam hari. Warna atau palet dalam film ini disesuaikan dengan genre, yaitu didominasi oleh warna hitam, biru tua, yang dimana menggambarkan kekuatan, kemisteriusan, dan bahkan keberanian. Adegan klimaks yaitu saat Yong-hu bertarung dengan Jishin. Latar tempat yang diambil adalah ruang bawah tanah yang terdapat sumur berisi iblis. Lalu bisa dilihat juga di dalam film ada sesuatu yang menggantung
di ruang bawah tanah. Itu merupakan tulang-tulang hewan. Proses pembuatan properti pada scene ruang bawah tanah ini membutuhkan waktu 3 bulan. Sebisa mungkin, semua propertinya berhubungan dengan satanik. Iblis tersebut merupakan penggabungan antara sapi, ular, dan manusia, yang akhirnya dibuat sebagai lambang dari iblis tersebut. Lalu, material art director film ini yaitu Park Yong-sik dan Pi Dae-sung sebagai special makeup director. Karena ada pencampuran hewan dan manusia dalam pemeran iblis ini, Park Yong-sik mengatakan, "Kami mencoba membuat kulit buatan yang disesuaikan dengan tubuh Wo Do-hwan." Wo Do-hwan ini merupakan pemeran dari peran Jishin, yaitu manusia yang mengabdi kepada Tuhan iblis yang tadi. Dalam salah satu adegan, terdapat tangan dari pemain utama yaitu Yong-hu mendapat luka misterius. Biasanya luka tersebut dibuat dengan face painting. Lalu, pada adegan pertarungan dengan iblis ini, Park Seo-joon menggunakan LED di tangannya untuk membuat adegan terlihat lebih realistis. Dari adegan-adegan yang saya analisis, dapat disimpulkan bahwa film ini banyak mengambil latar waktu malam hari, banyak menggunakan latar tempat indoor atau di dalam ruangan, dengan palet warna yang gelap karena menggambarkan kemistisan, tapi juga menggambarkan kekuatan dan keberanian. Rupanya cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga di lain waktu aku bisa membahas lagi beberapa film. Terima kasih.